Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faula Ainun Nafisah, NIM 1950210230. Di sini saya akan menjelaskan slide 11 sampai dengan slide 15. Yang pertama mengenai secara umum pertimbangan untuk menentukan lokasi bisnis itu apa aja sih? Nah, di sini terdapat 11 pertimbangan sebelum kita melakukan pemilihan lokasi bisnis. Yang pertama yaitu jenis usaha yang akan kita jalankan. Kita harus mengetahui jenis usaha apa yang akan kita jalankan untuk menentukan titik mana yang akan kita pilih nantinya. Yang kedua, dekat dengan konsumen atau pasar. Dengan dekat dengan konsumen, maka akan mempermudah atau mendukung usaha kita nantinya. Yang ketiga, dekat dengan bahan baku. Dengan dekat dengan bahan baku, maka kita bisa menekan jumlah biaya transportasi yang mana akan berpengaruh pada biaya produksi nantinya. Yang keempat adalah ketersediaan tenaga kerja. Nah, dengan tenaga kerja yang mendukung menjadi pertimbangan sendiri seseorang akan memilih lokasi usaha tersebut. Yang kelima, dekat dengan pusat pemerintah. Kalau kita dekat dengan pusat pemerintah itu enak, nanti apa-apa bisa diawasi oleh pemerintah. Biasanya kalau dekat dengan pemerintah itu apa-apa juga tercukupi. Lalu dekat dengan lembaga keuangan. Ada juga kita harus memperhatikan hukum yang berlaku di wilayah setempat. Jangan sampai usaha kita melanggar hukum yang ada di wilayah tersebut. Nanti akan menjadikan usaha kita tidak disenangi oleh masyarakat. Justru perusahaan-perusahaan sekarang itu melakukan yang namanya beberapa program untuk mengambil hati masyarakat. Misalnya ada upaya penghijauan, upaya santunan, dan lain-lain. Lalu kita juga harus mempertimbangkan kondisi adat istiadat, budaya, dan sikap masyarakat setempat. Kalau seumpamanya kondisinya itu orangnya suka demo, maka kan kalau kita mau buat lokasi usaha di sana kan juga harus pikir-pikir, nanti malah takutnya usaha kita kena imbas dari demo tersebut. Lalu selanjutnya adalah kemudahan untuk melakukan ekspansi atau perluasan wilayah. Yang namanya bisnis kan berkembang, kita juga harus mempertimbangkan apakah lokasi tersebut cocok untuk melakukan perluasan atau tidak. Yang selanjutnya yaitu sarana dan prasarana. Kita harus memilih lokasi yang mana sarana dan prasarananya itu mendukung adanya usaha kita nantinya. Lalu yang terakhir adalah berada di kawasan industri. Ketika kita berada di kawasan industri, maka akan lebih mendukung usaha kita nantinya. Lalu penjelasan yang selanjutnya yaitu mengenai 6 faktor ekonomi utama yang mempengaruhi pemilihan bisnis. Yang pertama yaitu ongkos angkut. Ongkos angkut ini akan mempengaruhi biaya produksi kita nantinya. Yang kedua, perbedaan upah antar wilayah. Seperti yang kita ketahui bahwa upah antar wilayah itu memiliki nominal yang berbeda-beda. Dan dalam rangka untuk mencapai tujuan dari pengusaha, yaitu salah satunya adalah untuk mencapai keuntungan yang maksimal, maka biasanya para pengusaha itu memilih upah yang rendah untuk melakukan pemilihan lokasi usaha. Yang selanjutnya yaitu keuntungan aglomerasi. Aglomerasi sendiri yaitu adanya beberapa elemen dalam suatu wilayah. Lalu keuntungan aglomerasi tersebut juga menimbulkan 3 kategori. Yang pertama,
keuntungan ketika jumlah bahan baku dan bahan pasar berada di satu wilayah. Hal tersebut akan menjadikan kita lebih hemat dalam transportasi. Ini juga dinamakan sebagai keuntungan skala besar. Yang kedua adalah keuntungan lokalisasi. Keuntungan lokasi di sini adalah pada efeknya itu sama halnya dengan keuntungan biaya angkut, yang mana saat kita mendistribusikan hasil dari usaha kita juga bisa melakukan pengambilan bahan baku. Nah, di situ kan bisa juga hemat dalam biaya angkutnya. Yang terakhir yaitu keuntungan dalam hal fasilitas umum. Ketika dalam satu wilayah, satu akomodir, kita kan menggunakan fasilitasnya secara bersama-sama. Hal tersebut menimbulkan keuntungan tersendiri bagi perusahaan. Yang keempat yaitu konsentrasi permintaan. Biasanya dalam pemilihan lokasi usaha itu mengacu pada jumlah permintaan yang lebih banyak. Yang kelima, kompetensi antar wilayah. Nah, dalam wilayah itu biasanya ada produk-produk yang melakukan yang namanya persaingan, itu sudah biasa. Dan jika persaingan sehat itu biasanya satu wilayah terdapat beberapa produk yang saling melakukan kompetensi. Namun jika persaingan tidak sehat, maka satu wilayah hanya dimonopoli oleh satu produk saja. Selanjutnya yang keenam adalah faktor harga dan sewa tanah. Kembali lagi, dalam rangka memaksimalkan keuntungan, maka pengusaha akan memilih di mana harga sewa yang lebih rendah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai cara memilih lokasi usaha yang baik dengan mengikuti proses pemilihan yang sistematis. Proses ini ada 5. Yang pertama, mendefinisikan objek usaha. Setelah kita mempunyai gambaran, untuk pertama kita harus mempunyai gambaran lokasi usaha mana yang akan kita pilih nantinya. Yang kedua, mengidentifikasi kriteria pemilihan yang relevan. Yakni di sini kita mulai memilih kriteria mana yang harus saya pilih atau saya dapatkan dalam lokasi usaha saya nantinya. Yang ketiga, menggunakan model lokasional. Model lokasional sendiri terdapat 3, yaitu analisis faktor ekonomi. Yang kedua, mengenai BEP. Yang ketiga, linear programis. Lalu yang keempat apa? Yang keempat adalah kita mengumpulkan data lokasi yang sebanyak-banyaknya. Nanti yang kelima, setelah kita melakukan pengumpulan informasi, maka kita akan memilih lokasi mana yang paling banyak atau yang paling sesuai dengan kriteria kita. Yang selanjutnya mengenai metode-metode umum yang digunakan dalam menentukan lokasi. Metode tersebut ada 5. Yang pertama yaitu metode faktor ranting, yang mana nanti kita akan memberikan penilaian kualitatif dan kuantitatif mengenai lokasi usaha. Yang kedua, metode ekonomi. Kita akan memilih lokasi usaha yang mana akan paling menekan biaya ekonomi yang akan kita keluarkan nantinya. Yang ketiga, metode transportasi. Di sini kita akan memilih transportasi mana, maksudnya pada saat proses distribusi atau pengambilan bahan baku, kita akan memilih dengan letak lokasi yang mana bisa meminimalkan biaya transportasi yang akan kita keluarkan. Yang keempat,
metode pusat gravity, yaitu kita akan memilih lokasi yang mana jaraknya itu yang paling minim dengan jangkauan fasilitas-fasilitas yang kita perlukan. Dan yang terakhir yaitu volume biaya. Jadi keseluruhan itu diakomodir melalui volume biaya. Nah, di sini kita akan memilih biaya mana yang paling rendah. Selanjutnya yaitu kita juga perlu mengetahui apa sih pengaruh penentuan lokasi bisnis yang tepat. Di antaranya jelas bahwa pemilihan lokasi yang tepat akan memberikan dampak baik. Dampak baik apa saja yang akan diberikan? Yang pertama, perusahaan akan memperoleh penambahan pendapatan. Yang kedua, jumlah konsumennya juga akan bertambah. Yang ketiga, bisnis akan lebih berkembang. Dengan bisnis akan berkembang, dengan lokasi yang baik juga bisnis juga dapat bersaing dengan pesaing lainnya. Bisnis akan lebih dikenal oleh masyarakat dan lebih terkenal. Saya rasa demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.